Makna dari menjalani ibadah puasa ternyata tidak hanya melatih kesabaran saja, tapi juga bisa menjadikan seseorang menjadi mandiri sekaligus bertanggung jawab. Adalah Verrel Bramasta, putra sulung pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila yang memikul tanggung jawab besar di bulan Ramadan tahun ini. Dan inilah puasa pertama Verrel tanpa kehadiran sang bunda Vena Melinda yang biasa menyajikan santap sahur bagi ia dan adiknya. Entah terbiasa karena sekarang dituding jarang pulang, Jono klaim jika ia telah pisah ranjang dengan istrinya. Benarkah jika Jono kepincut wanita lain? Ya, sebenarnya saya dengan istri lagi mengalami sedikit masalah rumah tangga yang berujung pada kita sepakat untuk berpisah ranjang. Verrel Bramasta gantikan sosok Vena Melinda selama bulan puasa. Benarkah jika Ramadan tahun ini menjadi tonggak pendewasaan bagi Verrel? Dan seperti apa tampil cantik berhijab ala Citra Kirana? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Prahara yang terjadi di dalam rumah tangga Jonathan Armstrong alias Jono semakin hari semakin memanas. Terlebih adanya pengakuan Jono jika ia telah pisah ranjang dengan Fauzia selama 4 bulan terakhir. Lalu apa yang menjadi alasan Jono untuk pergi meninggalkan anak dan juga istrinya? Benarkah jika Jono telah memiliki wanita lain? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb on Cam, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Kalau puasa kayak gini, ya buka puasa bersama gitu ya. Terus kadang-kadang sholat juga gitu kan. Yang paling kangen sih buka puasa bersama gitu. Setelah 15 tahun berumah tangga, Ramadan tahun ini sepertinya menjadi bulan puasa paling kelabu bagi Jonathan Armstrong alias Jono juga Fauzia sang istri. Pasalnya, Jono mengklaim jika antara ia dan istrinya sepakat untuk pisah ranjang, sehingga tak memungkinkan lagi keduanya merasakan suasana sahur dan berbuka puasa bersama. Ya, sebenarnya saya dengan istri lagi mengalami sedikit masalah rumah tangga yang berujung pada kita sepakat untuk berpisah ranjang. Kami berdua lagi dalam proses introspeksi diri dan ada masalah. Dan saya tetap cinta sama keluarga saya. Kita kayak dulu lagi bersama, bercanda, main-main bersama gitu sih. Tak terulangnya momen berharga di bulan Ramadan ini memang bukan tanpa sebab. Rumor adanya orang ketiga di balik kisruh rumah tangganya makin santer setelah beredar foto mesra Jono di sosial media dengan seorang wanita. Lantas, benarkah jika tidak pulangnya Jono selama 3 bulan berturut-turut lantaran lelaki asal Inggris ini dikabarkan kepincut wanita lain? Dan benarkah jika Fauzia mengalami shock saat mendengar kabar tentang suaminya itu? Shock. Ya sih. Kaget. Saya pun lebih shock harus menangkapi berita ini yang sama sekali tidak benar dan fitnah. Saya tidak terkejut dengan kecurigaan dia terhadap teman-teman wanita lain yang saya punya karena memang begitu dari dulu. Dia selalu curiga dengan saya punya teman-teman wanita, kenalan wanita, dan itu selalu berujung-ujung dengan berantem dan saya serba salah, saya kenalin jadi salah, saya tidak kenalin jadi salah juga. Mengenai foto yang lagi beredar di mana-mana dan dikatakan foto mesra, itu bagi saya sama sekali nggak menunjukkan mesra. Itu cuman foto konyol dengan salah satu teman saya yang kita lagi, dan kalau dibilang mesra saya bingung bisa menilaikan itu mesra dari mana. Ada curiga sih saya percaya aja sama dia ya. Percaya dia kerja, dibilang dia mungkin sama foto. Tapi kan dia memang banyak teman-teman wanita ya kan, teman-teman wanita banyak. Cuman kan ya kalau nggak
tinggal bareng udah 3 bulan kan itu lainnya, Mbak, ya. Kesibukan Jono sebagai basis di grup band Gugun Blues Shelter serta kiprahnya sebagai pemain sinetron digadang-gadang sebagai penyebab Jono mendapat image Bang Toib dari sang istri. Tapi Jono pun punya alasan kuat jika jauhnya ia dari anak dan istri disebabkan ia tengah mengejar sejumlah rupiah. Lantas apa yang membuat Fauzia takut untuk bertanya langsung kepada Jono soal keberadaannya selama ini? Jika dia tanya baik-baik saya berada di mana, saya pasti menangkapi dan saya bisa menjawabi saya lagi ada di lokasi ini, lagi syuting acara ini. Jika dia tanya baik-baik, saya pasti jawab. Saya penopang hidup keluarga saya dan saya hanya satu-satu orang yang cari nafkah di keluarga saya. Jadi tujuan saya untuk bekerja itu untuk menafkahin keluarga saya, bukan untuk kesenangan pribadi. Kalau nanya kan nanti dia marah, dia takut dah. Nanya enggak, nanya gitu doang, apa kabar aja. Saya percaya, mestinya dia kerja, dia cari nafkah buat anak-anak gitu ya. Cuman kalau misalnya lain-lain saya nggak tahu. Jono dan Fauzia memang boleh saja tak lagi seia sekata. Ketika cinta berubah menjadi kebencian, seakan menghapus sejuta pengorbanan yang pernah dilakukan atas nama cinta. Namun bagaimana nasib ketiga jagoan cilik mereka? Benarkah jika si bungsu Thomas tak henti-hentinya menanyakan kapan sang ayah pulang? Dan benarkah pula Fauzia pasrah jika ia dan Jono harus berpisah dalam sebuah perceraian? Ya, walaupun kita tinggal terpisah, tapi kita masih keep in touch. Saya sama anak-anak, sama istri. Dan begitu saya punya waktu kosong, saya pasti mengajak mereka jalan-jalan ke tempat hiburan. Atau kalau saya lagi sibuk di Jakarta, tapi mereka lagi nggak ada kegiatan, saya ajak mereka juga ke tempat kerjaan saya, tempat lokasi syuting atau tempat manggung. Yang penting kita bisa spend quality time bersama. Serta semua kebutuhan rumah tangga, istri, dan anak-anak saya penuhi sampai saat sekarang. Suka nanyain bapak kemana gitu kan. Paling saya jawab bapaknya kerja gitu. Atau ya Thomas yang kecil selalu nanya, Mama, Dedi mana mama, Dedi mana mama gitu kan. Saya jawab, Dedi kerja nak gitu, Dedi kerja. Oh Dedi kerja ya, Dedi kerja gitu-gitu sih. Makna dari menjalani ibadah puasa ternyata tidak hanya melatih kesabaran saja, tapi juga bisa menjadikan seseorang menjadi mandiri sekaligus bertanggung jawab. Adalah Verrel Bramasta, putra sulung pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila yang memikul tanggung jawab besar di bulan Ramadan tahun ini. Dan inilah puasa pertama Verrel tanpa kehadiran sang bunda Vena Melinda yang biasa menyajikan santap sahur bagi ia dan adiknya. Entah terbiasa karena sekarang sudah tidak ada sosok ibu dalam rumahnya, Verrel justru mengambil alih semua tugas yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Mana persediaan salmon ya? Bentar. Pokoknya ada salmon di sini persediaan salmon. Kalau ini persediaan, ya kita masak. Siap. Terus kita kasih bumbu spesial. Nggak boleh merek kan, jadi ini bumbu spesial. Apa sih itu? Kecap asin? Bukan, ini bumbu spesial. Spesial apa? Ini bumbu spesial yang rasa rahasia. Ini rahasia keluarga, resepi keluarga. Oh. Wih, enak banget. Salmon. Salmon dong. Tanya ya kan? Nah, kita kasih lagi bumbu spesial ya, biar kayak masakan Jepang gitu kan. Iya dong. Nah, kita tutup. Kalau seandainya nggak ada masih memasak tuh. Ya, ini.
Pakai bawang nggak? Betul sekali. Nah, nggak komplit kalau nggak kita kasih bumbu spesial.